Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang akuntansi persediaan. Apakah itu persediaan? Persediaan merupakan barang yang dibeli untuk dijual kembali dengan atau tanpa pengolahan terlebih dahulu. Misalkan, jika pada perusahaan atau perusahaan dagang atau supermarket, persediaan barang dagangnya merupakan barang-barang yang ia jual. Dan persediaan bukan merupakan aktiva tetap, melainkan aktiva lancar. Jika persediaan pada perusahaan manufaktur, itu bisa berupa bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi atau barang yang siap dijual. Itu merupakan persediaan barang dagang perusahaan manufaktur. Yang selanjutnya pengakuan persediaan. Pengakuan persediaan di sini ada dua. Yang pertama, barang dalam perjalanan. Barang dalam perjalanan adalah barang yang pada saat tanggal neraca berada di tangan pihak pengangkut seperti perusahaan kereta api, perusahaan angkutan darat, atau udara. Barang dalam perjalanan harus dimasukkan sebagai persediaan pihak yang memegang hak milik atas barang tersebut. Kemudian barang konsinyasi. Secara definisi, penjualan konsinyasi merupakan suatu perjanjian antara dua pihak di mana salah satu pihak sebagai pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pihak tertentu untuk menjualnya dan kemudian akan mendapatkan komisi tertentu. FOB Shipping Point. FOB Shipping Point merupakan syarat penyerahan barang di mana biaya angkut, barang, atau yang biasa disebut ongkos kirim, serta tanggung jawab atas segala resiko terhadap barang dagang dalam perjalanan dari gudang penjual menuju ke gudang pembeli merupakan tanggung jawab dari pembeli. Dan kepemilikan berpindah ketika barang dalam perjalanan. Sedangkan FOB Destination Point adalah kebalikan dari FOB Shipping Point, yaitu pada saat barang sampai di tangan pembeli, maka kepemilikannya akan pindah. Metode penentuan kos barang yang dijual yang masih ada itu bisa menggunakan 4 metode. Yang pertama, FIFO. Asumsinya bahwa barang yang pertama dibeli akan pertama kali dijual atau first in first out. Dan yang kedua, LIFO atau last in first out. Itu asumsinya adalah barang yang terakhir dibeli maka yang pertama dijual, kebalikan dari FIFO. Kemudian yang ketiga, metode rata-rata atau average. Ini asumsinya bahwa barang yang dijual diacak atau nilainya dibagi. Kemudian nanti hasilnya itu yang akan digunakan sebagai nilai. Dan yang ketiga, identifikasi khusus atau setiap barang dikenai kos. Pada umumnya yang digunakan adalah metode FIFO dan rata-rata. Cara menentukan kos atau harga pokok persediaan. Di sini ada ilustrasi di mana jumlah persediaan akhirnya sebanyak 300 unit dan yang terjual sebanyak 700 unit. Totalnya ada 1000 unit barang. Metode pencatatan persediaan barang dagang ada dua. Yang pertama, sistem periodik. Sistem periodik ini pada saat menjual barang tidak ditentukan harga pokok barang yang dijual. Pada akhir periode ditentukan unit persediaan yang ada dan yang terjual. Pada akhir periode ditentukan harga pokok barang yang dijual dan persediaan yang ada. Untuk contoh perhitungannya, yang pertama metode FIFO, misalkan di sini terjual 700 unit. Maka karena yang pertama masuk adalah yang pertama kali keluar, di sini yang dihitung yang 200 unit pertama. Di tanggal 1 Januari terdapat 200 unit dengan harga $10. Kemudian 400 unit pada tanggal 12 seharga $12. Berarti 400 tambah 200, 600, yang 100 ngambil dari yang tanggal 26 senilai senilai $11. Maka totalnya adalah $7.900 dan perhitungan persediaannya sisa dari yang senilai $11 dengan yang $13. Maka jumlahnya adalah $3.500. Ini untuk metode FIFO. Kemudian untuk LIFO, barang yang terakhir dibeli adalah barang yang pertama kali dijual, kebalikan dari FIFO. Maka di sini yang terjual 700 unit, yang diambil adalah nilai yang paling bawah, yaitu pada tanggal 30 senilai $13 sebanyak 100 unit. Kemudian yang atasnya tanggal 26
sebanyak 300 unit, dan yang 100 ini ngambil dari tanggal 12 senilai 12 unit. Maka totalnya adalah $8.200 dan persediaannya sisa dari yang paling atas tanggal 1 Januari dan tanggal 12 Januari sebesar $3.200. Kemudian yang terakhir metode average atau rata-rata. Karena rata-rata, maka di sini harus dicari kos rata-rata per unitnya dengan cara 11.400 dibagi 1.000 unit. Maka ketemunya adalah $11,4. Ini adalah kos per unitnya. Dan persediaannya sebanyak 300 unit, maka persediaan akhirnya adalah 300 dikali 11,4, jumlahnya 3.420, dan persediaan yang terjual 700 dikali 11,4, jumlahnya $7.980. Sistem perpetual ini pada saat menjual barang ditentukan harga pokok barang yang dijual dan perlu daftar kartu. Di sini ada contoh kartu persediaan di mana harga jual per unitnya adalah $20. Dan ini juga contoh kartu untuk metode FIFO-nya. Di mana ketika terjadi pembelian di tanggal 12 Januari, maka pada persediaan dicatat di paling atas karena menggunakan metode FIFO. Dan ketika ada penjualan di tanggal 17, dia mengambil saldo yang paling atas karena yang pertama dibeli adalah yang pertama dijual, maka dia ngambil dari yang 200 unit dengan harga 10 dan yang 100 unit ngambil dari yang 400 dengan harga 12. Kemudian untuk LIFO ini kebalikan dari FIFO, di mana pada saat terjadi penjualan 300 unit, maka saldo yang diambil adalah ya dari yang paling bawah karena yang terakhir dibeli adalah yang pertama kali dijual, maka ngambil dari yang 400 unit dengan harga 12. Sekian untuk materi akuntansi persediaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.